ternyata tidak banyak orang Kristen yang pemahamannya benar. Ya, kita adalah anak zaman. Semua agama memperhitungkan relasinya dengan Allah dan sesama berdasarkan perhitungan matematika. Jadi, apakah orang yang menolak anugerah Allah tetap mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Tapi orang itu kelihatan cukup rasional, baik dan bijak di hadapan manusia loh. Masa nggak menerima anugerah Allah? Supaya nggak penasaran, silakan simak baik-baik ya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam program kesayangan kita, Berpetualang dalam Kerajaan Allah. Nah, apa kabar kamu semuanya? Saya percaya kamu semua dalam sukacita dan damai sejahtera oleh karena pimpinan penyertaan Tuhan senantiasa. Bukankah demikian? Nah, sekarang tema kita kali ini adalah Sola Gratia. Artinya, hanya karena anugerah semata. Diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 2. Bunyinya demikian. Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Nah, anak-anak, sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa ya. Tuhan, kami ingin belajar mengerti akan kedalaman firman Tuhan. Biarlah pada kesempatan ini Tuhan bukakan hati dan pikiran kami. Sehingga kami semakin menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tolong Tuhan pimpin waktu depan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, kemarin kita belajar bahwa tidak mudah bagi manusia untuk memahami konsep anugerah, apalagi mempercayainya. Hal ini disebabkan karena semua sistem agama dan kepercayaan di dunia ini tidak mengenal konsep anugerah, kecuali kekristenan. Meskipun konsep anugerah ini hanya dimiliki oleh kekristenan, tetapi tidak semua orang yang mengaku Kristen memahami konsep ini dengan jelas. Kenapa? Nah, anak-anak, karena itu kamu tahu bukan? Orang Kristen harus benar-benar mempelajari dan memahami ajaran ini yang sangat penting dan agung ini. Jika tidak, maka kita akan mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran sesat yang tidak menurut kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya itu, pelajaran kita hari ini menunjukkan betapa ngerinya jika seorang tidak mempercayai anugerah Allah. Ketika Nabi Elisa menubuatkan sesuatu yang baik, bahkan sangat baik untuk menolong keadaan mereka. Kamu tahu bagaimana respons para pendengarnya? Apakah mereka bersorak kegirangan dan sujud bersyukur kepada Allah karena keselamatan yang sudah ada di depan mata? Tidak. Mereka tidak percaya. Mereka menyatakan ketidakpercayaan mereka dengan berbagai macam cara. Ada yang terdiam seperti raja, ada yang berbisik-bisik dan mendiskusikan kemungkinan apa yang akan terjadi. Tetapi ada juga yang mencemooh anugerah Allah seperti yang dilakukan oleh seorang perwira raja. Dengan nada mengejek ia berkata kepada Nabi Elisa, "Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit, masakan hal itu mungkin terjadi?" Bukankah banyak orang juga mengejek iman kita? Ketika Injil Kerajaan Allah diberitakan, berapa orang yang menerimanya dengan sukacita dan penuh syukur? Berapa orang yang tidak percaya, mengejek, dan menolak? Apakah karena suatu hal tidak masuk akal manusia? Pasti berarti omong kosong. Anak-anak, ada hal yang melampaui akal. Karena akal manusia itu terbatas. Seperti yang dikatakan oleh perwira raja tadi. Masakan hal itu mungkin terjadi? Nah, kelaparan dan perekonomian di kota Samaria sudah begitu parah.
Apakah mungkin dalam waktu 24 jam keadaan dapat menjadi normal kembali? Perwira itu dengan keras kepala menganggap dirinya pintar dan mengungkung pikirannya sendiri dalam akalnya yang sempit dan terbatas. Banyak orang memandang anugerah Allah itu sebagai sesuatu yang terlalu baik untuk terjadi. Sesuatu yang tidak realistis. Cerita dongeng untuk anak-anak. Atau dengan kata lain, omong kosong belaka. Anak-anak, ketika kita bersikukuh pada akal dan pengetahuan kita sendiri, kita tidak dapat mempercayai anugerah Allah yang mulia itu. Kecuali hati kita dikuasai oleh firman Tuhan. Kita tidak mungkin dapat mengerti kebenaran firman. Untuk dapat mempercayai anugerah Allah, kita juga membutuhkan anugerahnya. Lalu terhadap ejekan sang perwira, Nabi Elisa menjawab demikian. Sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Betapa mengerikannya jawaban nubuat ini. Orang yang menolak anugerah Allah tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan sorga. Jadi anak-anak, untuk dapat mempercayai anugerah Allah, kita juga membutuhkan anugerahnya. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh kami dengar pada saat ini. Dan kami terus berdoa ya Bapak, supaya kami tidak seperti perwira yang menganggap remeh nubuatan Tuhan. Dan biarlah kami juga belajar tidak hanya menggunakan akal kami, tapi akal kami tunduk kepada iman kami dan hanya berdasarkan anugerah Tuhan semata yang melampaui akal dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh kami dengar saat ini. Pimpin hidup kami untuk terus bersandar kepada Tuhan dalam keadaan apapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wahai teman-teman, kalau kita ulangan sampai hari terakhir, rasanya lega sekali dan pengen langsung bermain. Hari ini BDKA jilid 6 juga berakhir, namun kita pengen segera sampai buku jilid 7. Itu artinya Braham terpikat pada firman Tuhan. Sayangnya sahabat BDKA nggak bisa langsung lanjut di buku 7 karena ada masalah teknis. Mari kita doakan agar perundangan firman Tuhan selalu mengarahkan pandangan ke arah Kristus. Sebelum memulai buku 7, silakan anak-anak baca dari 2 Raja-Raja 7 ayat 3-9. Salam!